Yang akhlak itu ketika kamu dihantam dengan masalah, bagaimana kamu meresponnya. Itu yang akhlak. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi kalau kamu ingin baik akhlak kamu semuanya, kuncinya perbaiki akidah kamu kepada Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukaddimah, marilah kita masuk kepada acara kita pada malam hari ini. Acara pertama, MC yang sedang berlangsung. Acara kedua, tahfizul Quran yang akan dibawakan oleh Ari. Kepada Ari, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. Ya kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma yadafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sadr. Innahu laqawlu fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ari yang telah membawakan bacaan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Wildan. Kepada Wildan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna ma rabbana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ودوام قبل الموت ورحمة عند الموت وعافية بعد الموت. اللهم أهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعقوبة والنصر والحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Wildan yang telah membawakan doanya. Lalu acara selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Iswadi Idris pada halaqah kali ini. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mahbuban fi qulubil mu'min. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, guru-guru kita, ustaz kita yang ada di asrama. Kemudian yang istimewa sekali kepada seluruh santri dari kelas 7 MTS, kemudian sampai kepada kelas 12 KUI. Pertama sekali marilah kita kembali bersyukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berbingkai dengan salam. Tidak lupa pula kita kirimkan untuk Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan dan akan sedikit bercerita. Cerita yang ingin Ustadz sampaikan itu adalah sebuah harapan dan keinginan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh orang tua setiap santri yang menitipkan anaknya di perguruan tawalim. Siapa mereka? Itu adalah orang tua antum semuanya, baik yang sekarang ada di MTS ataupun ada di KUI. Apa kata orang tua? Ustaz, kami memasukkan anak kami kemari ke pondok pesantren hanya satu harapan. Bagaimana anak kami ini memiliki akhlak
budi pekerti yang baik. Akhlak budi pekerti yang baik. Jadi apa artinya? Orang tua antum semuanya tidak meminta lebih, tidak banyak permintaan. Artinya ketika kamu kembali dari perguruan tawalim ini sudah memiliki akhlak, perilaku yang baik bagi orang tua, itu sudah cukup. Iyalah, sudah cukup. Kalau mengenai cita-cita karir, itu tergantung kepada nasib, bagaimana perjalanan kehidupan kita. Makanya pada pertemuan malam ini Ustadz ingin bercerita kepada kita, atau ingin bertanya. Pertanyaan Ustadz, siapa di antara antum yang tahu apa itu makna dari akhlak? Coba yang di sebelah kanan, acungkan tangan satu orang. Apa itu akhlak? Yang di depan, termasuk yang kelas 11, Ustaz tanya, apa itu akhlak? Ada yang tahu? Sebelah kiri? Ada? Ridho, itu diskusi tentang akhlak. Coba sebanyak ini kita, siapa di antara antum yang tahu makna daripada akhlak? Coba Abdul, apa akhlak? Wildan, Zayan, Ridho, nggak ada yang tahu. Namanya siapa? Siapa? Rifat. Coba Rifat, apa itu akhlak? Sikap dan perbuatan. Bagus. Siapa lagi? Ada yang lain? Safra, Safri, Ridho, silakan. Apa akhlak? Kamu kan sering mendengar kata orang sama kamu, kamu tidak berakhlak, akhlak kamu kurang ajar, akhlak kamu tidak baik. Apa dia? Sikap yang disenangi pada seseorang. Apa? Sikap yang disenangi oleh orang. Sikap yang disenangi oleh seseorang, itu akhlak baik ya. Coba yang lain. Coba akhlak. Perilaku. Oke. Ada yang mengatakan itu perilaku. Ada yang mengatakan sikap. Ya. Ada lagi yang mengatakan itu adalah perangai. Ada lagi yang mengatakan itu tabiat. Ada lagi yang mengatakan itu adalah kurina. Coba lihat sini. Ustadz ingin menyampaikan kepada antum semuanya. Perilaku, sikap, tabiat, budi pekerti, itu adalah
sinonim, nama lain. Akhlak itu adalah bahasa Arab. Akhlak itu adalah bahasa Al-Quran. Ketika dipindahkan ke bahasa Indonesia, maka kita mengatakan akhlak itu adalah perilaku. Betul? Betul? Kalau kita pindahkan kepada tatanan kehidupan kita selaku orang Minang, maka dikatakan akhlak itu adalah parangai. Apa kata orang Minang? Parangai, kurinah, tabi'ai. Iya kan? Nah, jadi kalau kata orang Minang itu adalah perangai, itu adalah tabiat, itu adalah kurinah. Kalau bahasa Indonesianya kita mengatakan itu adalah perilaku, dan bahasa Arabnya itu adalah akhlak. Maka dapat kita simpulkan bahwa perilaku, sikap, tabiat itu bukanlah makna sesungguhnya dari akhlak. Sekarang kita contohkan. Ketika seorang santri tawalib jalan di pasar, jarak 4 meter, kelihatan ustadz. Lalu santri tadi mendekat. Ketika mendekat, dia salim dengan ustadznya. Assalamualaikum ustadz. Dia salim. Oke. Kira-kira ini menurut kamu ya. Kira-kira santri tadi punya akhlak baik atau bagaimana itu? Baik. Ketemu guru, ketemu ustadz, tegur, assalamualaikum ustadz, bersalaman, cium tangan ke kening. Oke. Bagaimana akhlaknya? Baik. Kamu perhatikan. Di tempat lain ada seseorang, dia lihat ada di lantai itu adalah kulit pisang. Temannya banyak bermain. Bahkan orang lain banyak yang lewat di sana. Ditegur oleh temannya, itu ada kulit pisang. Kata temannya, biarkan saja. Tidak lama kemudian, ada yang lewat terinjak kulit pisang, jatuh. Dia tertawa. Kira-kira akhlaknya gimana ini? Akhlaknya adalah akhlak tidak baik. Oke. Sudah ada 2 perumpamaan contoh yang Ustadz kemukakan. Ada satu santri yang dia ketemu dengan ustadznya, dia tegur dengan rahmah, kemudian dia bersalin. Dan di sisi lain ada seorang santri ketika melihat ada kulit pisang dia biarkan, kemudian terjatuh temannya, dia tertawa. Ini adalah akhlak yang tidak baik. Pertanyaan Ustadz, nggak kedengaran, keluar terdengarnya kalau pakai ini. Pertanyaan Ustadz, sudah bisakah Ananda semuanya yang hadir hari ini untuk melihat, memaknai apa sesungguhnya akhlak itu dari 2 contoh ini? Satu sisi
Seorang santri yang ketika bertemu dengan ustadznya, kemudian dia bersalim, dia tegur dengan bahasa yang santun, maka ustadznya akan mengatakan, anak saya ini punya akhlak yang baik. Padahal sesungguhnya, padahal sesungguhnya 2-3 langkah setelah berpisah dengan ustadznya, dia gibahi ustadznya. Apa katanya? Ya, itu kan dimungkus ya, sebenarnya mau sakit hati ke ustaz tu. Membuktikan ternyata teguran itu adalah sebuah tipuan, sebuah kebohongan, sebuah ketidakjujuran. Sesungguhnya ketika ustaz menilai dia punya budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, ternyata ustadznya sudah kena tipu. Ustaz yakin ini, mau kamu jawab atau tidak, yang di hadapan ustaz ini pasti pernah melakukan itu. Apakah kepada teman kita, orang tua kita, senior kita, adik-adik kita, kepada orang siapapun, pasti kita pernah melakukan itu. Kamu lihat kan, bertemu dengan ustadz, bertemu dengan gurunya, dia tegur. Tapi di belakang gurunya, dia fitnah gurunya. Dia bilang kejelekan gurunya. Dia gibahi gurunya. Akhirnya gurunya kena tipu. Apakah itu yang dikatakan dengan akhlak? Tidak. Ini jujur Bapak mengatakan, persoalan akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat prinsip di dalam Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya aku diutus, dilahirkan ke atas dunia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk memperbaiki akhlak. Pernah hendak Ananda semuanya bertanya, yang paling belakang, lihat sini. Pernah hendak bertanya, kenapa baginda Rasul itu dengan tegas, dengan lugas, dengan lantang dia mengatakan tanpa ada sedikit pun sak dan ragu di dalam jiwanya. Dia mengatakan innama bu'istu, aku dilahirkan ke atas dunia ini hanya untuk memperbaiki akhlak. Kenapa beliau tidak ragu dengan lugas dan lantang? Pertanyaannya, kenapa Nabi itu bukan untuk memperbaiki agama? Kenapa Nabi itu bukan untuk memperbaiki akidah? Kenapa Nabi itu tidak mengatakan aku memperbaiki tauhid? Kenapa Nabi tidak mengatakan aku untuk memperbaiki ibadah? Lalu pertanyaannya, kenapa aku diutus untuk memperbaiki akhlak? Berarti apa Ananda semuanya? Ada rahasia besar di balik akhlak yang sedang kita bicarakan. Ada ndak yang ketemu hadis Nabi mengatakan saya diutus untuk memperbaiki agama? Ada ndak? Jawab, ada ndak? Tidak. Ada ndak Nabi mengatakan aku diutus untuk memperbaiki tauhid? Ada ndak? Tidak. Ada ndak kira-kira Nabi mengatakan aku diutus untuk memperbaiki akidah? Tidak ada. Ada ndak kira-kira aku diutus untuk memperbaiki ibadah? Tidak ada. Yang ada cuman aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, pertanyaannya, kalau Ananda serius, kalau kamu serius, Ustadz tidak akan panjang-panjang.
Tapi serius, insya Allah dapat ilmu. Insya Allah serius, lihat ke depan, tidak ada yang bicara. Sudah ada yang bisa menyimpulkan apa itu akhlak? Perilaku itu nama lain, budi pekerti itu nama lain. Kita contohkan lagi. Ada satu hadis mengatakan, satu ungkapan yang disampaikan oleh satu kata-kata mutiara yang disebutkan. Apa katanya? Al-adabu fauqa ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kira-kira apa maknanya? Ada sebagian orang mengatakan, untuk apa kita berilmu banyak, berilmu tinggi, tapi kalau tidak beradab? Jadi kalau begitu gimana? Nggak usah pakai ilmu, yang penting pakai adab. Itu salah. Lalu jawabannya bagaimana? Jawabannya, al-adabu fauqa ilmi. Fauqa itu adalah zaraf. Zaraf apa namanya? Zaraf apa namanya fauqa? Zaraf makan. Zaraf makan itu menunjukkan kata tempat, di atas, di bawah, samping kiri, samping kanan, di depan, di belakang. Fauqa di atas ilmu, maka makna di atas. Al-adab, adab itu di atas ilmu. Bukan berarti antara adab dengan ilmu ini kita kesampingkan salah satu, tidak. Tetapi berbarengan dan bersamaan. Coba dilihat ke atas. Yang di atas kita ini apa ini? Loteng. Yang di atas loteng itu ada apa? Ada atap. Iya enggak? Coba kamu bayangkan, ada atap, ada loteng. Ada atap, ada loteng. Kalau kita bayangkan, adab itu adalah atap. Sekarang coba kita bayangkan bagaimana kalau seandainya atap tidak ada. Datang hujan kehujanan, datang panas panasan. Kira-kira menurut kamu semuanya, kalau kehujanan ini loteng yang mahal ini, yang berharga ini, ada gunanya atau tidak kalau setiap hari kena hujan? Tidak ada. Tikar kita ini sangat berguna bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dengan harta yang banyak, keramik ini sangat berharga. Tapi coba kamu bayangkan, andai kata atap tidak ada, loteng tidak ada, maka karpet yang berharga ini tidak akan ada gunanya bagi kamu. Paling-paling kalau seandainya sudah kena hujan, letaknya di dalam gudang, baunya apik. Yang kena hujan, coba kamu lihat, hanya rembes sedikit, terkena hujan di sana, itu baunya sangat apik dan tidak layak untuk kita pakai. Disebabkan karena apa? Karena ada kebocoran di atas. Maka akhlak posisinya di atas ilmu, artinya adalah akhlak itu memberikan penjagaan terhadap ilmu yang kamu miliki. Berapa banyaknya ilmu yang kamu miliki, berapa banyaknya gelar dan pangkatan yang kamu dapatkan. Tapi kalau seandainya ilmu yang berharga, pangkat yang banyak, titer yang banyak, itu tidak akan ada gunanya ketika kita tidak berakhlak. Ketika kita tidak berakhlak. Makanya Bapak bilang kepada antum semuanya, jadi akhlak itu apa? Akhlak itu tidak lain tidak bukan adalah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang, yang melahirkan tindakan
yang tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Bapak ulang lagi. Jadi akhlak itu apa? Sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang lahir dalam bentuk perbuatan kita tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Lah, jadi kalau ingin tahu kita bagaimana akhlak seseorang itu, apa kata ahli ilmu tasawuf? Di dalam ilmu tasawuf disebutkan yang akhlak itu adalah respon of personality. Apa yang dikatakan respon of personality itu adalah cara kita menyikapi setiap rangsangan yang datang terhadap diri kita, yang itu tanpa harus melalui pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Itulah akhlak. Jadi kalau begitu gimana Ustadz? Ada seorang santri yang bertemu di jalan tadi dengan jarak 5 meter atau 3 meter dengan ustadznya, lalu dia bersalaman, kemudian ustadznya tadi mengambil sebuah kesimpulan dia punya akhlak yang baik. Itu adalah bukan penilaian akhlak. Kenapa demikian? Antara tempat berdiri seorang santri ketika mau bertemu dengan ustadznya itu memiliki jarak yang cukup panjang, sehingga dia mulai memutar kepalanya. Kamu mulai putar kepala kamu. Gimana caranya? Ini ustadz di depan kita, kamu putar pemikiran kamu. Awak lah nampak de ustadz beko ancak wak dakik saja salim wak jenyo assalamualaikum ustadz. Itu butuh pemikiran. Ada pemikiran yang kamu olah di sana. Kenapa? Karena mungkin ingin terlihat oleh ustadznya itu suka menegur, orangnya baik, akhlaknya baik, sehingga kamu memanfaatkan pemikiran dengan jarak 1, 2, 3 meter tadi kamu berpikir. Nah, setelah pas-pasan dengan ustadznya baru kamu bilang assalamualaikum. Jadi penilaian akhlak yang seperti itu tidak betul. Karena apa? Karena ada waktu yang panjang, karena ada mempergunakan pemikiran. Jadi kalau ingin tahu kamu yang sesungguhnya, akhlak itu adalah respon of civility, respon of personality. Apa artinya? Bagaimana kamu menyikapi sesuatu yang terjadi dalam hidupmu secara spontan. Apa yang spontan? Pak contohan, kalau lai yang punya perhatian, insya Allah pasti dapat dinyo kesimpulan itu. Umpama awak sedang berjalan, tiba-tiba datang batu, tak. Kamu lihat ini. Kalau dengan ustadz jangan, enggak usah kamu bermain-main muka, sok-sok orang soleh, orang penegur, orang baik akhlaknya. Dengan ustadz enggak usah, karena penilaian ustadz itu bukan di situ makna sesungguhnya akhlak itu. Sekarang sebelah sini dulu. Tolong jawab ya. Ketika kamu berjalan, tiba-tiba nggak ada yang mau dilempar ya. Tiba-tiba datang batu ke kepala kamu. Bagaimana respon kamu? Kamu sedang jalan, tiba-tiba batu dilempar orang kena kepala kamu. Ketika kena itu, apa yang terucap dari mulut kamu yang pertama, itulah akhlak. Wallahi, demi Allah, itu yang akhlak. Yang belakang, ketika kamu berjalan, sedang enak-enaknya jalan, sedang tertawa dengan cerianya, tiba-tiba tersandung kaki kamu dengan batu. Bagaimana
dan apa respon kamu yang pertama? Itu akhlak. Kalau ada yang respon astagfirullah, luar biasa, itu yang akhlak. Kamu jawab. Kira-kira yang paling banyak yang mengucapkan kata-kata yang keluar seperti apa kalau kaki itu tersandung? Pasti yang tidak baik. Atau Ustadz contohkan begini. Coba lihat. Coba lihat ini, ya. Kita butuh jemuran kain kita, jemuran kita butuh supaya dia cepat kering. Panas datang, terik matahari tiba. Oke. Pas ketika terik matahari kita turunkan baju kita, pakaian kita jemur. Ketika sedang enak-enaknya belajar, tiba-tiba turun hujan lebat. Apa respon kamu di saat itu? Apa responnya? Apa responnya? Apa yang menjadi respon bagi kamu di saat pertama kali hujan itu turun? Maka itulah akhlak kita. Jadi kalau pengen tahu kamu, ini Bapak berikan sebuah contoh kepada kamu semuanya. Mau nggak nguji seseorang itu punya akhlak baik atau tidaknya? Ada caranya. Mau ditunjukkan? Mau nguji? Yang belakang mau nguji? Yang di sini mau diuji? Oke. Menguji seseorang itu akhlaknya baik, akhlaknya buruk. Coba lihat. Lihat dia ketika dia sedang bagaimana? Dia sedang tidak tahu, dia sedang melamun, kemudian tiba-tiba datang kita kepada dia. Mungkin dengan kita apakan namanya? Kita pekajuiannya. Apa yang keluar dari mulutnya yang pertama? Itulah akhlaknya. Ada satu cerita begini. Ceritanya begini. Seorang murid Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama sufi, dia bercerita kepada gurunya. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia bercerita kepada murid-muridnya, di mana murid-muridnya mencemburui tentang sikap beliau terhadap salah seorang dari santrinya. Lalu tiba-tiba apa kata muridnya yang banyak ini kepada beliau? Tuan Guru, kami cemburu, kami iri, kami tidak senang. Tanya tuan gurunya, apa kira-kira yang tidak kamu senangi? Apa yang kamu cemburui? Kami tidak senang tuan guru, kami demo hari ini. Karena apa? Karena perlakuan tuan guru kepada salah seorang di antara kami ini, menurut kacamata dan pandangan kami itu sangat istimewa. Lalu ditanya oleh tuan guru, siapa yang kamu cemburui? Si fulan, wahai tuan guru, istimewa di dalam pandangan tuan guru, sementara kami ini biasa-biasa saja. Lalu tuan gurunya menjawab, wahai muridku semuanya, aku
bukan mengistimewakan si fulan. Bukan. Akan tetapi memang si fulan itu yang istimewa. Apa kata tuan gurunya? Aku bukan mengistimewakan si fulan, tetapi si fulan itu memang istimewa anaknya. Lalu muridnya bertanya, apa kira-kira tuan guru keistimewaan daripada si fulan? Kenapa tuan guru menganggap dia punya kelebihan terhadap kami? Maka tuan gurunya bilang, kalau kamu ingin tahu apa keistimewaan si fulan, ada syaratnya. Apa syaratnya? Tuan gurunya tadi itu membagikan seekor merpati masing-masing kepada muridnya. Setelah dibagikan satu ekor merpati, kemudian dibagikan sebilah pisau. Dan setelah sebilah pisau itu dibagikan dan seekor merpati masing-masing, maka disampaikan oleh tuan guru, wahai ananda semuanya, sekarang sudah punya merpati satu ekor per orang. Sekarang sudah punya sebilah pisau satu per orang. Silakan kalian semuanya untuk pergi tempat yang sunyi, cari tempat di mana tidak ada orang yang melihat kamu, kemudian kamu sembelih merpati ini dan hadir di hadapan saya dalam keadaan merpati sudah tersembelih. Itu syaratnya. Jadi kalau ingin tahu apa kelebihan si fulan ini, syaratnya harus menyembelih merpati di mana orang tidak ada satupun yang melihat. Singkat cerita, muridnya ini pergi, naik ke bukit, turun ke lurah, masuk ke dalam gua, masuk semak, keluar semak. Lihat kiri kanan tidak ada orang, sembelih. Lihat kiri kanan, sembelih. Tidak lama waktu berlalu, akhirnya murid itu berdatangan. Datang dalam keadaan merpati sudah tersembelih. Ditanya kepada tuan guru, tuan guru bilang akan menyampaikan keistimewaan si fulan dengan syarat kami sudah menyembelih daripada merpati. Ini tuan guru. Dia tumpukan merpati di hadapan tuan gurunya. Dia tumpukan merpati yang sudah dalam keadaan tersembelih. Lalu ditanya dengan tuan guru, apakah sudah hadir semuanya? Menjawab satu orang, wahai tuan guru, dari semua kami yang ada di sini tuan guru, hanya si Fulan bin Fulan yang belum ada, wahai tuan guru. Dijawab oleh tuan gurunya, sekarang kamu cari Fulan bin Fulan itu, tersembelih atau tidak tersembelih merpati tadi, tolong bawa dia ke sini. Kok japuit tabau kecek gurunya. Akhirnya singkat cerita, terbawalah si Fulan tadi di hadapan guru, dihadapkan. Bertanya tuan guru, Fulan, kenapa kamu terlambat? Wahai tuan guru, kenapa saya belum ke sini? Karena kemanapun saya pergi, naik ke atas bukit, turun ke bukit, masuk dalam gua, masuk semak, keluarnya dari semak, kemanapun saya pergi, wahai tuan guru, tidak ada satu tempat pun yang ada di dunia ini yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ustadz mohon sama kamu, kesimpulan terakhir ini tolong dengarkan alur cerita terakhir ini. Apa kata tuan gurunya? Fulan, kenapa kamu terlambat? Kamu belum mengantarkan atau membawa merpati dalam keadaan tersembelih. Dengan lantang dia menjawab, wahai tuan guru, kemanapun saya pergi, masuk ke dalam hutan, keluar hutan, naik bukit, turun bukit, ke dalam gua,
tidak ada satupun tempat yang saya dapati yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bagaimana ananda semua? Terjawab sudah keistimewaan si Fulan di hadapan murid yang banyak. Semua muridnya menyembelih. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang, gak ada orang. Bar, sembelih. Yang lain juga seperti itu, yang lain juga seperti itu. Sehingga taubatnya seperti pisau yang tajam. Ketika berada pada tangan orang yang punya akhlak, maka nyawa seekor burung akan terselamatkan. Insya Allah, tolong di skip. Orang tua kamu tidak akan ada ngajarkan ini. Ustadz yang lain gak akan ada ngajarkan gini. Ini bukan main cerita ustadz ini. Pisau yang tajam. Pisau yang tajam. Ketika di tangan orang yang punya akhlak luar biasa, nyawa seekor merpati terselamatkan. Sementara ribuan merpati oleh anak yang tidak punya akhlak musnah. Itu yang akhlak ananda. Kalau kamu ketemu dengan ustadz dengan gaya, itu bukan akhlak, itu topeng, itu kebohongan. Yang akhlak itu ketika kamu dihantam dengan masalah, bagaimana kamu meresponnya, itu yang akhlak. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi kalau kamu ingin baik akhlak kamu semuanya, kuncinya perbaiki akidah kamu kepada Allah, perbaiki tauhid kamu kepada Allah, perbaiki iman kamu kepada Allah, perbaiki ibadah kamu kepada Allah. Kalau tauhid kamu tidak betul, akidah kamu tidak betul, ibadah kamu tidak betul, maka akhlak kamu tidak akan benar. Wallahi demi Allah. Makanya Rasul mengatakan seperti itu. Coba kamu bayangkan cerita tadi. Cerita tadi. Karena dia punya tauhid. Bahkan ada satu cerita anak muda. Anak muda, dia menjadi seorang pengembala ternak. Kambingnya ribuan banyaknya, datang seorang raja. Wahai anak muda, ya, ini punya kamu, ini ternak yang begitu banyak, ribuan banyaknya. Berapa ini banyaknya wahai anak muda? Dijawab oleh anak muda tadi, wahai tuanku, wahai raja, aku sendiri tidak tahu berapa jumlahnya ternak aku ini. Wah, kalau begitu luar biasa. Jadi ini bukan punya kamu, tidak. Sedangkan kamu saja tidak tahu berapa jumlahnya, apalagi orang yang punya atau juragan kamu, bos kamu. Pasti dia lebih tidak tahu. Kamu saja yang mengembalai setiap hari, setiap saat bersama dengan ternak-ternak ini, tidak tahu kamu berapa jumlahnya. Apalagi juragan kamu yang punya ternak ini, pasti dia lebih tidak tahu, lebih tidak tahu. Maka diuji oleh seorang raja. Bagaimana kalau seandainya aku punya walimah, acara apa? Acara keramaian, syukuran, aku butuh 2 ekor kambing. Bisa enggak kita ambilkan untuk 2 ekor saja? Dijawab oleh seorang anak muda itu, wahai tuan raja, ini bukan milikku, ini bukan punyaku, ini bukan ternakku. Kalau tuan pengen berkehendak untuk mengambil 2 ekor atau membeli 2 ekor, silakan datangi juraganku yang punya ternak ini. Kata tuan raja, kalau saya temui juragan kamu yang punya ternak ini, pasti waktu saya sudah habis. Sekarang begini saja, kamu ambilkan saja 2 ekor. Pasti juragan kamu itu tidak tahu. Dijawab oleh seorang anak muda tadi, wahai tuan raja, juraganku mungkin tidak tahu. Orang yang punya yang namanya majikan dari ternak ini pasti dia tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu yang akhlak.
Itu yang akhlak. Kamu lihat hari ini, yang dipertontonkan di negara kita itu yang berdasi, ilmunya tinggi, hanya dengan pulpen ananda semua, karena tidak berakhlak, sehingga miliaran, triliunan dia melakukan korupsi. Ilmu tinggi, gelar banyak, karirnya luar biasa, uangnya banyak, hartanya banyak, gajinya sangat luar biasa, tetapi tiba di tangan orang yang tidak punya akhlak, akhirnya uang rakyat dia makan. Karena apa? Tidak berakhlak. Makanya kata orang Minang mengatakan, kuniang bukan karena kuni, lama bukan karena santan, kue sapi bukan karena jari. Artinya bukan kita mengharapkan sesuatu, bukan karena itu, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ustadz ingin menyampaikan kepada kamu semuanya, yang dikatakan akhlak itu adalah satu sifat yang tertancap di dalam jiwa kita, yang melahirkan perilaku, perbuatan yang tanpa membutuhkan pemikiran dan tanpa membutuhkan pertimbangan yang panjang. Duduk di sini butuh pemikiran, diam seperti ini butuh pemikiran, duduk di kelas butuh pemikiran. Bagaimana supaya kita tertib, dilihat, hormat, dilihat, itu butuh pemikiran. Nah, yang dikatakan akhlak itu adalah yang tanpa respon secara spontan ketika ada ujian, ketika ada sesuatu yang tidak baik yang datang kepada kita. Insya Allah, kalau ini kita tanamkan di dalam diri kita, maka yakinlah. Sekarang kesimpulannya begini. Kalau ada yang bertanya gimana akhlak anak-anak hari ini perlu diperbaiki, yang Ustadz perbaiki bukan cara kamu bertutur kata, bersikap, bertingkah laku, tidak. Ingin memperbaiki akhlak, perbaiki akidah. Ingin memperbaiki akhlak, perbaiki tauhid. Ingin memperbaiki akhlak, perbaiki iman. Ingin memperbaiki akhlak, perbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti akan keluarlah sikap perilaku yang baik. Baik cara kita bersikap, baik cara kita berbicara. Insya Allah. Mungkin karena waktu kita sudah masuk, mohon maaf dari apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Ada satu pantun mengatakan, jalan kudo mandongkak-dongkak, jalan nitia manari-nari. Salam pertama, salam pembuka. Salam kedua, salam untuk menyudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.